Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dandi, dan di sini mungkin kita akan membahas materi tentang cara mengidentifikasi mana SNR yang valid atau yang tidak valid. Mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahui teknik support resisten ya, dan mungkin sebagian dari Bapak Ibu juga masih kebingungan mana support yang valid untuk kita bisa ambil posisi buy, mana juga support yang tidak valid. Yang tidak valid itu tuh maksudnya supportnya itu bakal ketembus. Begitupun juga dengan resisten ya. Mana resisten yang akan valid sehingga kita bisa ambil open posisi sell di area resisten tersebut, dan mana juga resisten yang kemungkinan akan ke breakout. Nah, di sini ada caranya ya Bapak Ibu. Terkhususnya saya juga kan pakai tekniknya SNR ya. Dan saya juga mempunyai satu cara mengidentifikasi SNR-nya yang valid atau yang tidak valid. Dan itu caranya lumayan ampuh ya. Ini saya suka terapkan juga di akun trading saya pribadi. Nah, caranya gimana? Saya biasa kombinasikan SNR ini dengan price action ya, atau pola-pola candle. Nah, pola-pola candle ini yang bisa mendukung mana SNR yang valid atau yang tidak valid. Karena dari price action ini ada pola pembalikan dan juga ada pola penerusan. Jadi kita bisa combine SNR tersebut dengan price action tersebut ya. Mungkin kita akan ambil contohnya juga di chart dulu ya. Oke, kita buka dulu chartnya. Nah, di sini sudah terlihat mungkin ya untuk pergerakan harga XAUSD sekarang di sini sedang ada di area support ya. Dan support yang bisa kita tandai itu adalah support di harga 1997. Nah, yang mana idealnya kalau misalnya kita harga ini sudah sampai support, harusnya kita ambil posisi buy. Tapi kalau kita lihat kasus dari candle yang sedang berjalan sekarang ini belum ada pola pembalikan. Jadi sebenarnya untuk area support ini masih ada di ambang apakah valid atau tidak valid, karena di sini belum ada pola pembalikan. Nah, kalau misalnya supportnya ini bakal valid, harus terjadi pola pembalikan di sini. Nah, sebelum itu pola pembalikan apa aja yang biasa muncul di market? Nah, saya itu nggak apa ya istilahnya, nggak banyak menghafal pola-pola candle, nggak banyak menandai pola-pola candle, hanya pola-pola yang sering muncul di market dan mempunyai indikasi yang kuat yang biasanya saya terapkan di market. Nah, pola pembalikan contoh kalau misalnya ada di area support, itu pola pembalikan yang bagus dan mendukung untuk area support tersebut valid adalah pola bullish engulfing atau tidak pola candle hammer ya. Mungkin di sini akan kita coba gambar pola bullish engulfing itu. Contohnya seperti ini. Nanti kita juga akan cari contohnya di chart ya. Cuman di sini saya akan kasih gambaran dulu supaya Bapak Ibu juga tidak pusing polanya itu seperti apa. Nah, polanya itu jadi seperti ini ya. Untuk pola ini pola bullish engulfing ya. Kita akan rubah dulu gambar warnanya. Untuk candle bearishnya kita akan isi warna merah. Oke. Nah, untuk candle bullishnya kita akan isi warna biru ya. Nah, biar sama kayak di chartnya kan. Nah, ini adalah pola bullish engulfing. Nah, ciri-ciri yang sangat jelas untuk pola bullish engulfing ini adalah ada satu candle bearish, ya kan, satu candle bearish yang ini. Kemudian di sebelahnya itu ada satu candle bullish, yang mana candle bullish itu lebih besar daripada candle bearish sebelumnya. Nah, ini dinamakan bullish engulfing. Ini adalah pola pembalikan dari turun menjadi pembalikan ke arah naik. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari psikologisnya ini bisa kita baca kalau misalnya sellernya ini tidak lebih kuat dibanding buyernya. Di sini ada volume buyer yang lebih besar, yang mana itu bisa menjadi indikasi awal untuk pembalikan. Apalagi kalau misalnya pola ini terjadi di area support. Jadi kita punya dua faktor untuk kita ambil posisi buy. Yang pertama itu adalah support, kemudian yang kedua itu adalah pola bullish engulfing. Ada price actionnya, ada pendukungnya. Nah, biasanya saya itu nandain support-support yang valid itu dengan pola-pola seperti ini. Atau misalnya kita mau tandain pola hammer. Nah, pola hammer itu seperti ini. Kalau hammer itu cuma dari satu candle ya. Kalau bullish engulfing kan ada dua candle. Kalau hammer itu satu candle. Bentuknya seperti palu. Kita ubah dulu biar kelihatan enak ya. Nah, ini adalah pola hammer. Jadi bentuknya seperti palu dan dia mempunyai shadow yang panjang ke bawah. Ini yang dinamakan shadow buyer. Ya, ini juga bisa menjadi pola pembalikan karena dia punya shadow buyer yang lebih
besar ya dibandingkan bodinya. Jadi bisa dibilang 80% dari struktur candle ini adalah 80%-nya shadow dan 20%-nya itu body. Nah, ini adalah pola candle hammer. Ini juga pembalikan dari turun menjadi naik. Nah, sekarang kita akan bahas pola pembalikan dari naik menjadi turun. Itu ada pola bearish engulfing ya. Polanya seperti ini. Kita ubah dulu warnanya. Nah, kalau pola bearish engulfing ini, candle bearishnya yang lebih besar ya, volume bearishnya yang lebih besar. Nah, ini psikologisnya ini membaca seakan-akan kayak volume buyernya itu tidak lebih besar daripada volume seller setelah candle buyernya terbentuk. Jadi ada satu candle buyer, kemudian di sebelahnya ada satu candle seller yang memiliki volume yang lebih besar. Jadi ini menandakan seller ini mulai mendominasi. Apalagi kalau misalnya pola bearish engulfing ini terjadi di area resisten. Jadi kita punya dua alasan kita ambil sell. Yang pertama karena itu adalah area resisten, dan yang kedua karena ada pola bearish engulfing di area resisten tersebut. Kemudian ada juga pola yang single candlestick patternnya itu ada pola shooting star ya. Pola shooting star itu bentuknya sama seperti hammer, cuman dia itu punya bodinya di bawah. Kalau hammer kan bodinya di atas ya. Jadi shadow sellernya justru yang kuat. Yes. Nah, ini adalah pola shooting star ya. Jadi pola-pola seperti ini itu sering sekali muncul di market, dan ini adalah pola pembalikan yang bagus ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ambil contohnya di market seperti apa. Nah, kita cari dulu pola-pola seperti pola hammer, bullish engulfing, atau shooting star atau bearish engulfing. Kita cari dulu pola-polanya atau contohnya yang terjadi di market. Nah, ini bisa dikatakan kita tandai ya dengan Nah, ini adalah pola bearish engulfing. Nah, ini adalah pola bearish engulfing. Kemudian kita tandai lagi yang lain. Di sini ada pola bearish engulfing juga. Kemudian kita cari lagi, di sini ada pola candle hammer. Cuman kan kemarin itu XAU itu sempat mengalami area sideways ya. Jadi pola-pola ini terbentuk di area sideways. Jadi sebenarnya kalau polanya tidak terjadi di area support atau resisten, itu sinyalnya masih kurang kuat ya. Jadi adanya pola bullish engulfing atau bearish engulfing atau hammer atau shooting star ini bagusnya itu adalah mereka terjadi di area support atau resistennya. Kalau terjadinya di area sideways seperti ini, sebenarnya ini sinyalnya kurang kuat. Makanya kenapa ketika pola bearish engulfingnya ini terbentuk, ya kan memang setelahnya itu turun, tapi turunnya nggak terlalu jauh. Sama halnya seperti yang bearish engulfing yang ini, setelah polanya terbentuk memang turun, tapi turunnya juga tidak terlalu jauh. Kemudian ada pola hammer di sini. Di sini setelah pola hammernya terbentuk memang naik, tapi naiknya tidak terlalu jauh karena ini area sideways ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh gunakan price action ini di harga yang sedang trending, itu lebih bagus. Jadi polanya itu terbentuk di area support atau di area resistennya. Cuman kita cari dulu contoh pola-polanya ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu juga bisa mudah mengidentifikasinya mana bearish engulfing, mana bullish engulfing gitu kan. Kita kasih contoh-contohnya dulu di market. Nah, ini adalah pola bearish engulfing. Ya, nah ini ada pola shooting star. Ini contoh pola shooting star. Ini saya tandain pakai kotak-kotak gini. Kemudian contoh lagi yang mana ya? Di sini banyak sih. Nah, ini adalah contoh pola bullish engulfing. Karena candle bearishnya lebih kecil daripada candle bullish setelahnya. Ini juga ada ini pola bullish engulfing juga di sini.
Nah, jadi itulah contoh-contohnya ya Bapak Ibu ya, lumayan banyak juga kalau kita tandain satu persatu. Jadi memang polanya ini sering muncul di market dan mempunyai indikasi yang bagus kalau menurut saya. Nah, jadi kalau misalnya harga itu sudah mencapai area support, nah contoh misalnya harga yang sedang running sekarang lah. Ini area sudah di area support 1997 dan kita perlu pola pembalikan, yaitu pola bullish engulfing atau tidak pola candle hammer. Kalau misalnya polanya sudah terbentuk di area tersebut, barulah kita bisa katakan pola tersebut, support tersebut valid ya, bisa dikatakan valid tapi tidak 100% ya, cuman lebih kuat indikasinya valid. Nah, sekarang kalau misalnya support atau resisten yang tidak valid itu seperti apa? Nah, di pola candle ini atau di price action ini nih, bukan hanya pola pembalikan yang bisa terjadi, tapi ada juga pola penerusan. Nah, pola penerusan yang sering saya tandai adalah pola candle Murubozu. Pola candle Murubozu itu sangat mudah untuk kita identifikasi bentuknya karena bentuknya itu hampir 100% itu full body ya. Ini bisa dikatakan ini candle yang kuat. Makanya ini dikatakan pola penerusan. Nah, untuk pola Murubozu ini ada bullish Murubozu, ada bearish Murubozu. Nah, kita tinggal lihat itu pola candlenya bullish atau bearish. Kalau polanya bearish, berarti itu bearish Murubozu. Kalau polanya bullish, berarti itu bullish Murubozu. Tandanya adalah hampir 95% pola ini dibentuk oleh body. Jadi shadow-nya ini sangat-sangat kecil atau bahkan mungkin nggak ada. Ada juga pola Murubozu yang full body. Nah, kalau misalnya pola Murubozu sudah terbentuk, itu berarti sudah menandakan pola penerusan ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita cek misalnya ya di support ini, seandainya di support ini terjadi pola candle bearish Murubozu atau pola penerusan turun ya, artinya kan ini bearish, berarti ini supportnya tidak akan valid. Seperti itu. Supportnya di sini kemungkinan tidak akan valid. Jadi kemungkinan supportnya akan tembus atau misalnya di area resisten terbentuk pola bullish Murubozu ya kan, penerusan untuk kenaikan. Nah, kemungkinan juga resisten tersebut tidak akan valid atau kemungkinan resistennya akan breakout. Di situ kita tidak ambil open posisi. Jadi cukup seperti itu tandai-tandainya. Kita tandai aja area support atau resistennya, kemudian cek juga di area tersebut terjadi pola pembalikan atau pola penerusan. Itu hal yang biasa saya lakukan ya untuk mengidentifikasi mana support atau resisten yang valid atau yang tidak valid. Mungkin untuk materi di video kali ini cukup sekian ya Bapak Ibu ya. Untuk materi yang lebih lengkapnya lagi, Bapak Ibu bisa datang langsung aja ke Cafe Trader Didimax di Jalan Garuda 88 Bandung. Di sini kita bisa belajar lebih intens, di sini kita bisa belajar lebih mendalam untuk pola-pola candle atau SNR atau teknik-teknik yang lainnya mungkin yang ingin Bapak Ibu pelajari, karena di Cafe Trader Didimax ini adalah pusat edukasi trading secara gratis. Jadi Bapak Ibu bisa mampir langsung ke Cafe Trader Didimax ini. Ya, mungkin sekian, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.